Tiffany dan Agung Asril Putra dari kelompok 3 mata kuliah Bimbingan Konseling Islam, dosen pengampu Ibu Mona Yulia Zulfa MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam. Sebelum memasuki materi tentang tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberi bantuan kepada individu agar mampu hidup dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah usaha memberi bantuan kepada seseorang atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan dari lahir maupun batin yang pendekatannya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Bimbingan dan konseling Islam adalah pemberian bantuan dari konselor kepada klien agar memahami dirinya, menumbuh dan mengembangkan kemampuannya serta dapat menyelesaikan masalahnya dengan memilih alternatif atau tindakan yang terbaik untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dan konseling Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin atau iman dari dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bimbingan dan konseling Islam merupakan layanan bantuan dari konselor kepada klien atau konseli untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam memahami dan dalam menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat di bawah naungan ridho dan kasih sayang Allah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam. Secara garis besar, tujuan bimbingan konseling Islam dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Abdul Rahim Faqih, bahwa tujuan bimbingan konseling Islam adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena bimbingan dan penyuluhan Islam hanya bersifat memberikan bantuan, maka bimbingan dan konseling Islamlah yang berusaha membantu, mencegah. Jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain, membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
dan untuk